Gensudo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,4 triliun. Kemudian saya baca juga Gensudo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan pajak. Ini memfitnah Pak Jokowi 2,6 T, seolah-olah bahwa Pak Jokowi menyiapkan uang untuk menutupi kasus ini, untuk membackup kasus ini. Masih terkait soal ijazah Pak Jokowi, dan kali ini ada informasi baru yang menarik seorang Danjen Kopassus ya, Pak Jenderal Sunarko ya. Ini saya tidak habis pikir seorang mantan Danjen Kopassus berperilaku seperti ini, menuduh dengan keji Pak Jokowi, dan ini tuduhannya tidak main-main, luar biasa, dan ini bisa berujung fitnah lagi nih. Padahal kita tahu bahwa hari ini kasus ini lagi luar biasa proses penyelidikannya di Polda Metro Jaya, dan kemungkinan besarnya akan banyak tersangka. Dan boleh jadi salah satunya Pak Jenderal Sunarko ini, purnawirawan ya. Ini memfitnah Pak Jokowi 2,6 T hanya untuk kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Jadi seolah-olah bahwa Pak Jokowi menyiapkan uang untuk menutupi kasus ini, untuk membackup kasus ini. Nah, ini coba kita dengar seperti apa pernyataan daripada Pak Jenderal Sunarko. Ibu dan saya dapat yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK bahwa Gensudo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,4 triliun. Kemudian saya baca juga Gensudo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan pajak Polri. Padahal Polri yang pajak. Polri juga dituduh. Ternyata saya tadi saya dari pertanggungjawaban. Lawan Jokowi itu tidak punya ijazah. Ternyata palsu. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini sudah 20 tahun memiliki kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tinggi begitu Luar biasa. Wali kota pakai Bukares, begitu masuk di jadi begitu jadi presiden tidak jelas. Sebenarnya ini menghina pergerakan kita bangsa Indonesia. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memajukan generasi. Nah, kita sudah dengar ya. Jadi ada 2,6 triliun katanya disiapkan oleh Pak Jokowi. Itu hanya untuk kasus ijazahnya. Ini tuduhan yang sangat keji. Selain itu, beliau mengatakan bahwa Jokowi mengarahkan baser-basernya. Jadi seolah-olah kita semua ini baser. Belum lagi tuduhannya polisi diperalat oleh Jokowi. Coba bayangkan andaikan kasus ijazah palsu ini Pak Jokowi melapor pada saat masih presiden, betapa dia akan dituduh memanfaatkan kekuasaannya. Ini sudah menjadi rakyat biasa, kan sangat tidak masuk di akal kalau polisi bisa dia manfaatkan. Nah, tuduhan-tuduhan keji seperti ini penting saya kira diluruskan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Danjen Kopassus ini merupakan fitnah. Dan saya yakin kalau misalnya ini dilaporkan ke polisi, maka ini bisa kena batunya ini Pak Jenderal. Apalagi Pak Jenderal ini memang sudah sering kali memang berurusan dengan polisi. Dulu ada tuduhan makar, bahkan dulu ada tuduhan juga terkait soal penyelundupan senjata api. Nah, ini memang luar biasa Pak mantan Danjen Kopassus ini. Selain itu pernah juga menuding Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang yang serakah, orang yang rakus jabatan. Memang cukup berani lah, wajar karena mantan Danjen Kopassus sahabat. Tidak main-main ini orang, tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakangnya sampai kemudian begitu sangat berani terhadap Pak mantan presiden kita ya.
Dan sepertinya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kasus ini akan semakin memanas ke depan, akan banyak hal-hal baru yang muncul termasuk fakta-fakta baru yang saya kira itu semakin memperkuat proses penyelidikan di polisi dan akan semakin bertambah tersangka ke depan. Nah, karena itu kemudian di sini juga saya akan putarkan bagaimana pernyataan Polda Metro Jaya terkait dengan situasi kasus yang lagi berproses di Polda Metro Jaya. Ini videonya. Masih proses masih berlangsung ya, proses pendalaman masih berlangsung terus. Ini konferensi pers ya dari Polda Metro Jaya. Kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Nah, kalau kita mendengar paparan dari jajaran Polda Metro Jaya, saya kira sangat jelas ya bagaimana arah kasus ke depan ini. Jadi termasuk saya kira memang apa yang dilakukan oleh Pak Mantan Danjen Kopassus ini salah satu bukti konkret menjadi tuduhan yang sangat keji, dan ini bisa dikenai dengan undang-undang karena memfitnah lalu kemudian menyebarkan di media sosial. Jadi undang-undang IT juga bisa masuk di sini, sehingga saya sangat optimis bahwa memang akan banyak tersangka dan itu bukan orang-orang kecil, termasuk salah satunya Pak Mantan Danjen Kopassus ini. Nah, hal lain pun juga sudah diungkapkan sendiri oleh Pak Rianto, salah seorang penasehat ahli Kapolri ya. Bahkan beliau dengan sangat tegas membongkar proses yang terjadi di dalam proses penyidikan yang melibatkan banyak saksi, dan juga mengemukakan ada banyak data-data yang diselidiki hari ini. Ya, salah satunya itu tentu pernyataan-pernyataan liar yang muaranya fitnah, hoax di media sosial. Nah, coba kita dengar seperti apa pernyataan beliau. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Nah, itu. Jadi salah satunya yang masuk kategori fitnah itu berita hoax, ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Mantan Danjen Kopassus. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Penasehat Ahli Kapolri ini, ya saya kira itu A1 ya, bahwa memang pihak kepolisian Republik Indonesia sementara mengumpulkan banyak bahan bagaimana supaya proses berjalannya kasus ini betul-betul on the track dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena pada prinsipnya memang masyarakat sudah sangat gerah. Masyarakat berharap ada ketegasan daripada pihak kepolisian untuk menindak orang-orang ini. Karena seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa boleh jadi kasus ini sengaja dimainkan oleh pihak-pihak luar. Kenapa? Karena begitu banyak orang penting di negeri ini yang terlibat di belakangnya, memanas-manasi situasi. Dan saya kira bukan lagi rahasia umum, rata-rata orang yang terlibat ini adalah orang-orang besar. Dan bahkan diantaranya waktu Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden sempat menjabat menjabat posisi-posisi strategis di negeri ini. Hanya saja mereka biasanya dipecat di tengah jalan ya, karena tidak profesional. Ya mungkin karena rasa sakit hati itu juga salah satunya, sehingga kemudian rela menggadaikan harkat dan martabatnya untuk menumbangkan
para tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh memiliki jasa di negara ini, ya salah satunya seperti Pak Jokowi. Bayar bagaimanapun 2 periode menjadi presiden saya kira bukan hal yang ecek-ecek ya. Artinya Pak Jokowi memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Faktanya dia bisa bertengger selama 2 periode. Dan bahkan di pemilu terakhir ini yang menempatkan Pak Prabowo sebagai presiden, anaknya pun menjadi wapres. Itu kan hal yang luar biasa. Jadi saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.